Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karunia-Nya dapat mempresentasikan hasil diskusi ini, dan tak lupa salawat beserta salam, mari kita haturkan juga, mari kita haturkan juga kepada Nabi besar kita, Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang ini. Yang terhormat, Bu Mardalena selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Perekonomian Indonesia serta rekan-rekanku sekalian, pada kesempatan yang berharga ini saya sangat antusias untuk mempresentasikan hasil diskusi saya yaitu mengenai Donuts Economics dan teori ekonomi konvensional. Sebelum lanjut, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan nama saya Emrafan Nofrizal dengan NIM 01121382328165. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke materinya. Oke, untuk yang pertama yaitu latar belakang. Jika kita melihat perkembangan ekonomi global secara beberapa dekade terakhir, kita dapat melihat bahwa sebagian besar kebijakan ekonomi masih berfokus pada satu indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui GDP. Secara teori, peningkatan GDP sering dianggap sebagai indikator keberhasilan suatu negara, namun dalam kenyataannya pertumbuhan tersebut tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh. Sebagai contoh, banyak negara mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi masih menghadapi masalah ketimpangan pendapatan, kemiskinan struktural, serta kerusakan lingkungan yang cukup serius. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan dalam pendekatan ekonomi konvensional. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan pendekatan baru yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan juga lingkungan secara bersamaan. Salah satu pendekatan tersebut adalah Donuts Economics ini. Oke, selanjutnya yaitu pengertian Donuts Economics. Donuts Economics ini merupakan kerangka ekonomi yang dikembangkan oleh Kate Raworth, seorang ekonomi dari Inggris. Konsep ini menggunakan ilustrasi berbagai donat untuk menjelaskan batasan-batasan dalam sistem ekonomi. Bagian dari donat melambangkan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, sehingga sedangkan bagian luar melambangkan batas kemampuan lingkungan yang tidak boleh dilampaui. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi idealnya berada di tengah-tengah kedua antara batas tersebut. Pendekatan ini menggeser tujuan ekonomi dari sekedar pertumbuhan menuju keseimbangan, yang dimana kesejahteraan manusia dapat tercapai tanpa merusak sistem ekonomi yang menopang kehidupan mereka. Oke, selanjutnya yaitu mengenai konsep inti Donuts Economics ini. Secara lebih mendalam, Donuts Economics ini memiliki dua konsep utama yang sangat fundamental. Yang pertama adalah social foundation yang mempresentasikan standar minimum kesejahteraan yang harus dicapai oleh setiap individu. Lalu yang kedua yaitu ecological caring, yaitu batasan minimum tekanan terhadap lingkungan. Yang menariknya adalah adanya konsep safe and just space, yaitu ruang di antara kedua batas tersebut. Ruang ini dapat diartikan sebagai kondisi ideal pembangunan yang di mana manusia dapat hidup sejahtera tanpa melampaui batas ekologis. Konsep ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi bukan hanya soal lebih banyak produksi, tapi tentang produksi yang tepat dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya yaitu social foundation. Jika kita fokus pada social foundation ini, konsep ini mencakup berbagai dimensi kesejahteraan manusia. Tidak hanya sekedar kebutuhan ekonomi, tetapi juga aspek sosial yang lebih luas. Misalnya, akses terdapat pendidikan yang sangat layak, sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Begitu juga layanan kesehatan yang menjadi faktor utama untuk meningkatkan produktivitas dan juga kualitas hidup. Selain itu, kesejahteraan sosial menjadi bagian penting karena tanpa distribusi yang adil, pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Dengan demikian, Social Foundation menekankan bahwa pembangunan bersifat inklusi dan juga tidak meninggalkan kelompok masyarakat tertentu. Oke, selanjutnya yaitu
ecological caling. Di sisi lain, ecological caling ini berfungsi sebagai pengingat bahwa aktivitas ekonomi memiliki batas. Selama ini, banyak aktivitas ekonomi yang mengejar keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Padahal, lingkungan memiliki daya dukung yang terbatas. Contohnya adalah perubahan iklim akibat emisi karbon, deforestasi yang mengurangi daya serap karbon, serta polusi yang terdampak langsung pada kesehatan manusia. Jika batas ini terus dilanggar, maka akan menjadi keterusan bersifat in, inre- irreversible atau sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu, Downers Economics ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus tetap berada dalam batas ekologis yang aman. Oke, selanjutnya yaitu mengenai kritik terhadap ekonomi konvensional. Donuts Economics ini pada dasarnya merupakan kritik terhadap pendekatan ekonomi konvensional. Salah satu kritik utama adalah penggunaan GDP sebagai indikator utama kesejahteraan. GDP hanya mengukur output ekonomi tetapi tidak memperhitungkan distribusi pendapatan maupun dampak lingkungan. Selain itu, dalam teori konvensional, lingkungan sering dianggap sebagai eksternalitas, yaitu faktor yang berada di luar sistem ekonomi utama. Akibatnya, kerusakan lingkungan seringkali tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pendekatan ini juga cenderung berorientasi pada jangka pendek, sehingga kurang memperhatikan keberlangsungan di masa depan. Lalu selanjutnya yaitu mengenai teori ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional terdapat tiga aliran utama yang cukup berpengaruh. Yang pertama yaitu teori klasik, menekankan mekanisme pasar bebas dengan asumsi bahwa pasar dapat mengatur dirinya sendiri melalui konsep invisible hand. Lalu yang kedua yaitu teori neoklasik. Kemudian mengembangkan pendekatan ini dengan menekankan rasionalitas individu dan juga efisiensi dalam alokasi sumber daya. Sedangkan teori Keynesian muncul sebagai respon terhadap krisis ekonomi dengan menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menstabilitaskan perekonomian. Meskipun memiliki perbedaan, ketiga teori ini memiliki kesamaan yaitu fokus pada pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama. Oke, di sini ada perbedaan paradigma. Perbedaan antara donuts economics ini dengan ekonomi konvensional bersifat fundamental. Ekonomi konvensional melihat pertumbuhan sebagai tujuan utama, sedangkan donuts ekonomi ini melihat keseimbangan sebagai tujuan utama. Dalam pendekatan konvensional, keberhasilan ekonomi diukur dalam peningkatan output. Namun dalam donuts ekonomi, keberhasilan diukur dari kemampuan sistem ekonomi dalam memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak lingkungan. Dengan kata lain, terjadi pergeseran dari growth-oriented ekonomi menjadi sustainable-oriented ekonomi. Oke, selanjutnya di sini ada perbandingan mendalam. Jika kita bandingkan secara lebih rinci, terlihat perbedaan yang cukup signifikan dari segi tujuan. Donuts Economics ini menekankan keseimbangan antara sosial dan juga lingkungan, sedangkan ekonomi konvensional lebih fokus pada efisiensi dan juga pertumbuhan. Dalam hal lingkungan, Donuts Economics ini menjadikan sebagai batas utama, sementara dalam ekonomi konvensional seringkali dianggap sebagai faktor tambahan. Dari peran negara, pendekatan donuts economics ini mendorong peran aktif pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang berkelanjutan. Hal ini berbeda dari teori klasik yang cenderung minimal dan juga Keynesian yang bersifat situasional. Pendekatan donuts economics ini juga lebih holistik karena mempertimbangkan berbagai aspek secara bersamaan. Oke, di sini ada implikasi kebijakan. Pendekatan donuts economics ini memiliki implikasi yang luas dalam kebijakan ekonomi. Salah satunya adalah pengembangan ekonomi hijau yang menekankan aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan. Kemudian adanya dorongan untuk beralih ke energi terbarukan seperti tata surya dan juga angin. Selain itu, kebijakan seperti pajak karbon juga dapat diterapkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang tidak kalah penting adalah upaya menciptakan kesejahteraan yang inklusif sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi.
Oke, di sini ada relevansi global. Dalam konteks global, donuts economics ini menjadi semakin relevan, terutama dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan juga ketimpangan ekonomi. Pendekatan ini juga sejalan dengan Sustainable Development Goals atau GDS yang menekankan pengembangan yang berkelanjutan. Beberapa kota dan juga negara bahkan mulai mengadopsi konsep ini dalam perencanaan pembangunan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa donuts economics ini bukan hanya konsep teoritis, tetapi juga mulai diterapkan dalam praktik. Oke, di sini ada kesimpulan sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa teori ekonomi konvensional tetap memiliki peran penting sebagai dasar memahami mekanisme ekonomi. Namun dalam menghadapi tantangan modern, pendekatan tersebut memiliki keterbatasan. Doktrin ekonomi sini hadir sebagai alternatif yang lebih komprehensif dengan menekankan keseimbangan antara aspek sosial dan juga lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan ini menjadi semakin penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga berkelanjutan dan juga adil. Jadi, kesimpulan tersebut merupakan akhir dari presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.